kita masuk ke pembahasan mengenai laporan keuangan bank syariah. Mengenai perbankan syariah, laporan keuangan bank syariah sudah mungkin dibahas di mata kuliah akuntansi. Akuntansi yang kalian pelajari adalah langkah awal dari siklus keuangan bank adalah untuk mengetahui informasi keuangan, kondisi keuangan sebuah perusahaan atau organisasi dalam sebuah periode akuntansi, sebulan, nanti 3 bulanan atau 1 tahun. Fungsinya adalah yang pertama tadi mengetahui informasi mengenai kondisi keuangan, dan yang kedua adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas-tugas yang dibebankan pada manajemen. Kita belajar dalam operasional kemarin bahwasanya orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan adalah direktur. Begitu pula di bank. Direktur nanti dibantu oleh komisaris sebagai pengawas. Mereka berdua bertanggung jawab kepada pemilik saham. Sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah mereka memberikan laporan keuangan. Laporan keuangan, apa sih yang dilaporin dari laporan keuangan itu? Yang dilaporkan adalah proses transaksi bisnis dan juga bagaimana bank itu mendapat pendapatan dan mengeluarkan biaya. Selisihnya jadi keuntungan. Jadi dari aktivitas bisnis itu dilaporkan dalam laporan keuangan dan sebagai bukti pertanggungjawaban kepada si pemilik saham. Manajemen artinya adalah direktur ya. Direktur beserta dengan jajaran yang ada di bawahnya. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengekspresaran dari data transaksi bisnis. Tadi kan diketahui bahwanya bank itu transaksinya adalah orang nyimpan dana, orang minjam dana. Bank dapat selisih dari bagi hasil atau bunga yang dibebani kepada orang yang minjam dan dikasihkan kepada orang yang menyimpan dana. Kalian sudah belajar di mata kuliah akuntansi mengenai akuntansi dasar akuntansi. Nah, akuntansi itu adalah ilmu untuk mencatat transaksi bisnis, dan dari proses akuntansi itu, pencatatan itu, lahirlah laporan keuangan. Nanti kita ada di sini. Oke, ini proses atau siklus akuntansi. Yang pertama adalah pencatatan. Dari sebelah kiri ya, pencatatan yang pertama ditandai dengan pengumpulan bukti transaksi dan penjurnalan. Terus yang kedua adalah setelah tercatat digolongkan transaksi itu masuk ke kategori-kategori tertentu. Itu di buku besar. Yang ketiga adalah dari laporan itu diringkas jadinya neraca saldo. Setelah neraca saldo itu baru jadilah dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Kita lihat ke bawah. Ada beberapa bentuk laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan laporan dan catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan tadi setelah jadi diberi catatan. Nanti kita akan lihat, insya Allah di pertemuan berikutnya kita bedah laporan keuangan biar tahu bagaimana sih bentuk laporan keuangan yang disajikan dari manajemen bank kepada pemegang saham ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Ini dia komponen utama dari bank, laporan keuangan bank. Ada neraca, laba rugi, arus kas, dan lain-lain. Nanti itu semua apa yang diwajibkan oleh OJK di peraturan OJK tahun 37 tahun 2020. Ini contoh dari laporan keuangan bank syariah, BRI Syariah. Oke. Ada laporan posisi keuangan atau neraca, ada laba rugi. Neraca ini mengetahui harta dan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi hartanya berapa untuk mendapat harta itu bank punya dua sumber, hutang atau modal. Nah, dari situ untuk mengetahui posisi itu kita melihat di laporan posisi keuangan. Terus yang kedua, laporan laba rugi mengetahui berapa pendapatan yang didapat dan berapa biaya yang keluar. Selisihnya adalah laba atau rugi. Nanti ada laporan komitmen kontingensi, ini sesuatu yang belum tercatat sebagai aktiva atau pasiva tapi sudah harus dibayarkan. Nanti kita bahaslah. Terus laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Modal minimum yang harus dipenuhi bank untuk likuiditas bank agar tetap terjaga. Ada laporan rasio keuangan untuk mengetahui perbandingan antara pos-pos yang ada.
Untuk mempermudah laporan yang ribet yang banyak ini, maka dibikinlah ikhtisar. Kan? Ikhtisarnya adalah ringkasan kinerja kita ambil dari BRI Syariah 2019. Jadi yang pos-pos penting itu adalah total pembiayaan yang disalurkan, total dana pihak ketiga, total aset, dan laba operasi. Nanti ini yang dari laporan yang banyak tadi, ini diambil poin-poinnya saja. Karena kalau bos kan pemilik saham pada mungkin baca sedetail itu, dia lihat pos-pos penting saja. Nanti kita bahas di minggu depan insyaallah. Nah, menurut OJK, POJK tahun 37, nomor 37 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, OJK mewajib sebagai pengawas lembaga keuangan mewajibkan bank baik umum ataupun baik konvensional ataupun syariah untuk transparansi agar melaporkan laporan keuangannya kepada pihak-pihak terkait, yaitu pemilik dana, orang yang menabung di bank, dan juga pemilik saham serta OJK. Jadi laporan itu nanti macam-macam. Ada, kita lihat di sini, periodisasi ada bulanan, ada 3 bulanan, ada tahunan, terbit setiap Desember. Ada laporan keuangan, ada laporan informasi umum, ada informasi tambahan bagi bank syariah yang mempunyai UNUS. Oke. Jadi di peraturan OJK dibahas mengenai laporan-laporan ini ada periodisasi, berapa kali sekali dilaporkan baik ke OJK ataupun ke pemilik saham. Ke OJK yang paling penting ya, ke OJK itu bulanan, ada 3 bulanan, ada tahunan. Ada 4 jenis laporan: laporan keuangan dan informasi kinerja, risiko dan permodalan, dan informasi atau fakta material, serta suku bunga dasar kredit dan laporan lain. Ada 5. Jadi laporan ini dilaporkan 3 bulanan, triwulanan, dan juga tahunan tadi. Mencakup apa? Kalau untuk kinerja keuangan itu laporan keuangan, nanti ada juga tentang kredit, risiko, manajemen risiko, terus juga ada ditentukan di mana saja dilaporkan pengumuman laporan itu. Pertama dikasih ke OJK, yang kedua adalah di situs web. Jadi kalau kalian lihat web bank itu semuanya memiliki laporan keuangan yang bisa di-download. Terus bisa juga opsional di surat kabar atau elektronik. Untuk 3 bulanan bisa untuk diterbitkan di surat kabar cetak atau elektronik yang berbentuk PDF. Nanti laporan ini di bank itu kalau nggak salah sekitar 5 tahun harus jangan sampai hilang. Bahkan laporan ada yang bank-bank itu ada sampai 10 tahun masih ada di websitenya. Karena memang laporan ini yang pertama untuk menjaga kepercayaan bagi para penyimpan dana, dan yang kedua untuk laporan untuk para manajemen. Laporan untuk pemilik saham sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Oke, untuk mengenai laporan tadi sebenarnya bisa diunduh di peraturan OJK nomor 37 tentang transparansi, publikasi dan laporan bank tahun 2019. Ini. Oke, itu ini untuk pengenalan teorinya mengenai laporan keuangan. Insya Allah kita kuliah minggu depan untuk membedah secara langsung biar tahu bisa bagaimana bentuk laporan itu dan bisa melihat langsung sehingga mempermudah pemahaman. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.